Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam menata kalbu. Tema yang pada saat ini yang ingin berikan adalah tentang depresi. Saudara, depresi itu munculnya berbagai macam cara. Karena tidak ada harapan, karena tidak dikasihi di dalam rumah tangga, karena kegagalan hidup atau dalam pekerjaan. Orang itu mengalami depresi. Seakan-akan di dalam hidupnya ini tidak ada harapan dan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Sehingga dalam kehidupan keseharian mereka ini sangat bingung, mereka ini sangat sedih, dan minta pertolongan pada siapa? Bingung dan tidak tahu arah. Kadang-kadang orang yang depresi ini mengisolasikan diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, cara untuk mendekati orang seperti ini, kita harus sabar, kita harus tenang, dan kita harus mengerti duduk permasalahannya. Orang yang depresi ini jangan disalahkan karena kamu ini dan itu, tidak. Tetapi kita harus mendekati mereka dengan tenang dan menenangkan kalbu orang yang depresi ini. Dikembalikan pada titik nol. Dikembalikan pada titik ketenangan. Sehingga dia bisa menganalisa dan bisa berpikir ulang tentang mengapa harus depresi. Jadi pada hakikatnya sebagai seseorang yang betul-betul memperhatikan orang depresi ini harus memahami duduk permasalahannya dan mendekati dengan tenang dan hati-hati. Supaya dibangkit-bangkitkan kembali kalbunya, hatinya, pikirannya. Tentu saja kita tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam mendekati orang seperti itu atau memberikan konseling terhadap orang yang depresi. Kekuatan yang maha tinggi, pribadi yang adiluhung, pribadi yang suci itu perlu kita mohoni supaya kita mempunyai kekuatan dan hikmat di dalam mendekati orang depresi ini. Dengan pertolongan Allah melalui rahmat dan hidayahnya di dalam roh, kita akan bisa mengembalikan orang yang depresi. Sehingga mereka bisa tenang dan kembali kepada kesadaran yang semula untuk hidup baik, normalnya orang yang hidup tidak depresi. Jadi dengan demikian saudara, kita perlu menolong orang-orang seperti itu dikembalikan pada jati dirinya sebagai orang yang normal, penuh kebahagiaan dan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga dengan demikian mereka bisa hidup bahagia sebagaimana orang-orang lain itu bahagia. Mungkin inilah yang dapat kita lakukan di dalam menolong orang yang depresi supaya kembali ke dalam hubungan bermasyarakat dengan baik sebagaimana yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.